It's time for Saturday Sharing with Vanito. I'm gonna talk about recruitment process and relationship by Venatio. Don't forget to like, subscribe, and follow my Instagram at Vanito. Check this out. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Venito and welcome to my YouTube channel. So, for today kita akan memulai Saturday sharing kita yang pertama, yaitu part 1 dengan tema yang seperti udah kalian lihat, yaitu soal online interview. Sekarang kita berada di situasi atau kondisi di mana semuanya itu serba online ya teman-teman. Jadi banyak perusahaan, banyak company yang sekarang menjalankan bisnisnya online gitu. Jadi udah nggak harus sewa gedung, udah nggak harus lagi berangkat ke kantor pagi-pagi dan pulang sore macet-macetan gitu ya. Semuanya udah bekerja di rumah nih kebanyakan gitu. Nah, termasuk dengan bagaimana meng-hire karyawan baru gitu ya. Banyak HR atau perusahaan yang akhirnya melakukan interview pun lewat online gitu. Karena kan sekarang platformnya juga udah banyak banget ya gitu. Seperti yang teman-teman mungkin pernah alamin atau pernah rasakan juga gitu. Nah, akhirnya memunculkan banyak pertanyaan, kira-kira sebenarnya online interview tuh sama aja nggak sih Kak sama dengan kayak kita interview di kantor pada umumnya? Atau kita bisa lebih nyantai gitu kalau ngelakuin online interview, kan cuma di rumah gitu. Nah, banyak akhirnya mungkin para fresh graduate atau teman-teman semua mungkin yang sudah berpengalaman juga yang bingung gitu ngelakuin online interview itu sebenarnya sama nggak sih dengan offline. So di video ini aku akan memberikan sedikit tips and tricks ini karena aku benar-benar melihatnya dari kandidat-kandidat aku yang akhirnya selama ini aku juga melakukan online interview gitu. Selama aku melakukan online interview, aku melihat ada beberapa hal yang sebaiknya sih harusnya tidak dilakukan waktu online interview, and sebenarnya itu bisa dilakukan dengan lebih baik gitu meskipun interview kalian itu hanya melalui online. Sebenarnya itu adalah sebuah privilege loh kalian itu melakukan online interview karena kan kalian nggak perlu capek-capek keluar, nggak perlu kayak keringetan keluar, naik kendaraan umum dan segala macam ya. Jadi sebenarnya kalian bisa melakukan preparation yang lebih baik untuk melakukan online interview ini. So, apa aja sih tips and triknya ataupun masukannya soal online interview? Check this out. Nomor 1 adalah tentang your appearance atau your penampilan gitu. Sebenarnya online interview dan offline interview harus kalian anggap sama soal penampilan gitu. Kalau kalian pergi untuk ke kantor melakukan interview, pasti kalian pakai baju yang rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki kan. Nah, sama seperti dengan online interview, sebaiknya aku menyarankan gitu untuk kalian tetap pakai baju yang sangat formal, yang sangat rapi, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki gitu. Kalau misalkan ada yang bilang kayaknya nggak apa-apa deh pakai celana pendek, sebenarnya sih kalau dari aku sih saran aku adalah kalian tetap memakai pakaian yang rapi itu benar-benar sampai ujung kaki kalian. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang kalian pakai itu yang akan memunculkan your confidence. Kepercayaan diri kalian itu muncul di saat appearance yang kalian pakai itu terlihat rapi, terlihat nyaman, dan memang secara formal kalian kan akan mendatangi sebuah interview meskipun melalui online gitu. Jadi kalau biasanya kalian harus ke kantor dengan pakai baju kerja, terus mungkin pakai jas, silahkan dipakai itu waktu online interview gitu. Jadi kalian tetap pakai baju yang formal, mungkin kalau kalian mau pakai jas it's okay, kalian bisa pakai jas kalian gitu ya. Dan tetap pakai bawahan yang memang juga formal gitu. Even sebenarnya aku menyarankan untuk kalian itu tetap pakai alas kaki gitu, meskipun ya hanya sendal gitu ya, atau mungkin kalau kalian prefer mau pakai flat shoes atau sepatu cowok pada umumnya yang biasa gitu, itu lebih baik sih menurutku, karena bagaimanapun itu akan memunculkan kepercayaan diri kalian. Kayak kalian itu tetap ngerasa, oh iya ya gue itu lagi mau daftar kerja gitu, gue itu lagi mau interview secara formal gitu. Karena online interview itu sama dengan offline interview secara formalitas gitu. Kalian tetap sama-sama melakukan interview di perusahaan yang akan kalian tuju gitu. Apalagi nih tips and trick kalau misalkan kalian apply-nya adalah untuk divisi-divisi seperti
business development or sales team gitu, yang memang appearance itu memang sangat dibutuhkan gitu ya oleh teman-teman semua di divisi dan di bidang itu, karena teman-teman ingin atau akan bertemu dengan berbagai macam klien atau berbagai macam orang gitu. Jadi jualan pertamanya kalian of course dong diri kalian sendiri gitu. Jadi kayak buatlah your appearance itu menjadi first impression yang baik untuk kalian tampilkan di depan recruiter kalian. Yang kedua adalah platform dan time. Apa sih maksudnya platform dan time ini? Oke, sekarang platform untuk kita melakukan online interview itu banyak banget. Ada Zoom, ada Skype, ada Google Meet, ada WhatsApp video call, ada WeChat video call gitu. So banyak banget gitu platform yang akan kalian temukan gitu. Jadi make sure platform yang kalian sudah download dan kalian sudah masukkan ID-nya itu adalah platform yang memang diminta oleh HR perusahaan itu untuk melakukan online interview. Jangan sampai HR-nya bilang di Skype, kalian malah masukin ID di Zoom ID gitu, which is itu nggak akan ketemu gitu. Nah nanti kalian jadinya malah buru-buru, waktu udah mau jamnya ternyata gue salah platform gitu. Nah itu hal-hal kecil yang mungkin kalian harus prepare gitu. Dan soal waktu gitu ya, karena sekarang basicnya adalah online, which is kandidat itu bisa dilampaui secara lebih jauh oleh HR. Semisal HR-nya ada di Jakarta, kalian ada di Bali misalkan. Itu adalah jarak itu jadi semakin dekat gitu. Siapa aja bisa jadi apply dan siapa aja bisa melakukan online interview gitu ya. Nah tapi kan perbedaan jamnya ada nih gitu, meskipun hanya 1 jam. Jangan sampai ada perbedaan waktu ini yang menyebabkan kalian jadi terlambat dan jadi kesannya itu tidak on time gitu. Karena meskipun online interview, waktu adalah yang dinilai juga nih sama HR gitu. Apalagi sekarang semenjak masa pandemik ini banyak juga perusahaan asing di luar, so international opportunity itu juga banyak banget. Nah itu kan jamnya waktunya lebih beda-beda lagi ya. Ada beberapa negara even yang mungkin bedanya bisa 7 jam, bisa 8 jam dengan di Indonesia. Nah kalau itu adalah dreams kalian, akan sayang banget kalau kalian hanya miss karena waktu gitu. So kalian harus memastikan sebelum kalian interview platform apa yang harus dipakai, dan kalian harus make sure kota itu atau negara itu punya jam yang samakah dengan Indonesia, apakah lebih cepat, apakah lebih lambat. Kalian bisa cek dulu, kalian bisa make sure dulu sebelum interview itu berjalan. Yang ketiga, karena semuanya sekarang sudah serba online, of course connection itu adalah hal yang sangat penting untuk masa-masa seperti ini. Ya aku sih yakin sih gitu kalian udah gak asing dengan wifi, dengan paket data gitu. Dan I'm sure kalau kamu juga pasti punya di rumah atau di your handphone gitu ya, atau your tablet, your gadget gitu ya. Aku yakin semuanya ada connectionnya gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang memang sangat mendukung kalian untuk melakukan online things gitu, termasuk salah satunya adalah online interview. Make sure your connection is really good gitu, jangan cuma good doang tapi sampai really good. Kenapa? Karena kalau misalkan sinyal kalian kresek-kresek atau mungkin terlalu buruk gitu ya, kasihan gitu. Karena misalkan kalian udah punya appearance yang cantik, kalian ganteng, terus udah rapi, terus udah prepare lah gitu ya, segala macam yang kalian sudah attendance sudah on time. Nah tiba-tiba pas nyampe kok mukanya kresek-kresek ya, dilihat sama HR-nya kayak kotak-kotak gitu karena koneksinya yang kurang bagus atau suaranya jadi putus-putus gitu, padahal jawaban kalian oke banget gitu. Nah jangan sampai ada miscommunication seperti itu saat online, karena memang akan sangat banyak terjadi sih kesempatan untuk misunderstanding hanya karena connection yang kurang baik gitu. Yang gak kalah pentingnya dari pada mungkin appearance and connection adalah tempat kalian. Setup kalian waktu kalian interview. Usahakan untuk punya background yang mungkin lebih netral. Jangan sampai backgroundnya mungkin kayak ada anak lagi lari-lari atau lagi
kayak mungkin apa ya, di pasar yang ramai banget gitu ya. Ya hindarkanlah tempat-tempat sebenarnya yang berisik gitu. Jadi usahakan di tempat yang mungkin lebih tenang, lebih bisa fokus pada suara kalian gitu. Karena distraction itu mungkin kalian nggak terdistraksi, tapi your HR itu bisa aja terdistract dengan adanya background yang aneh-aneh atau mungkin setup lingkungan yang agak berisik gitu ya. Jadi mereka nggak bisa fokus ke suara kamu gitu. Jadi make sure kalau ketika kamu akan melakukan online interview, kalian sudah memastikan bahwa tempat kalian itu enak gitu untuk kalian interview gitu secara online gitu. Mungkin bisa yang kalau misalkan tuh ada waktu itu aku pernah punya kandidat interviewnya itu backlight gitu ya, karena light itu juga salah satu hal yang paling penting ya gitu. Mereka tuh interviewnya itu backlight gitu, padahal seharusnya kalau misalkan mereka balik dan mereka dapat cahaya matahari dari jendela mereka itu kayak bakalan bagus banget gitu. Nah itu hal-hal kecil sih sebenarnya, tapi menurut aku itu adalah hal yang penting loh untuk kalian pertimbangkan gitu. Seperti kayak sekarang nih video aku gunain lampu nih untuk bikin video supaya videonya tuh bagus. Coba kalau misalkan lampunya aku matiin, oke, ini akan gelap banget gitu, dan feel-nya, confident-nya jadi berbeda ketika aku harus menyalakan lampunya. Nah, ketika aku nyalain lagi, ini kan kayak bakalan lebih terang gitu ya, lebih enak dilihat gitu, dan mungkin lebih jelas juga gitu. Even misalkan koneksinya terputus-putus, seenggaknya muka kita tuh agak lebih terang gitu. Terus surrounding kita juga nggak ada yang mengganggu gitu. Usahakan mungkin kalian bisa tutup pintu kamar gitu ya, atau mencari tempat-tempat yang kira-kira nggak banyak anggota keluarga kalian atau teman-teman kalian lewat gitu. Terus boleh nggak sih kalau misalkan aku interviewnya di cafe gitu, karena koneksi aku nggak bagus di rumah. Sebenarnya sih it's okay gitu, kalian mau interview online di mana aja tuh boleh banget. Aku pernah punya kandidat yang interview itu di taman, and which is sebenarnya kalau dia memang waktu itu sih sebenarnya lingkungannya kayak asri sih gitu, jadi kayak nggak berisik, terus aku masih bisa denger dia ngomong clearly enough ya. Sebenarnya sih sangat oke sih gitu. Kalian bisa ngelakuin interviewnya di mana aja kok gitu. Asalkan kalian bisa make sure bahwa tempat kalian yang akan kalian pakai itu benar-benar nyaman buat kalian dan juga nyaman buat HR-nya melihat dan mendengar gitu. Kalau settingan tempat kalian sudah oke, your lighting itu sudah oke banget gitu ya. Salah satu yang lebih penting lagi juga adalah peletakan kamera, handphone, laptop, or gadget kalian gitu ya. Karena kan kebanyakan sekarang jadinya pakai handphone ya gitu. Usahakan bahwa kamera kalian itu memang eye level gitu dengan mata kalian gitu. Seperti yang aku lakukan sekarang, aku itu lagi lihat ke kamera ya gitu. Usahakan mata kalian itu melihatnya ke kamera, jangan ke layar. Ini contoh kalau misalkan aku ngomong ke layar, ini kayak nggak ngomong sama kalian kan. Sedangkan kalau aku ngomong di kamera, aku sudah seperti menatap mata kalian sih sebenarnya gitu. Jadi usahakan untuk melihat ke kamera gitu saat kalian melakukan online interview, dan usahakan untuk posisi kameranya tuh seperti ini sih gitu, kurang lebih ya. Jadi kayak benar-benar HR itu bisa melihat kalian itu utuh. Karena aku pernah melakukan online interview dengan salah satu kandidat aku, terus kameranya tuh kayak gini. Aku bisa kasih lihat ke kalian ya. Jadi kameranya dia tuh dia begini nih. Benar-benar aku cuma bisa lihat jidatnya kayak gini. Iya kak, jadi nama aku ini, tempat tinggal aku di sini gitu. Nah kira-kira kalian enak nggak? Atau aku juga pernah yang melakukan online interview benar-benar seperti ini guys. Kak, gimana ya kak? Terus goyang-goyang. Ya sebenarnya kalau pengalaman aku sih lagi di sini sih. Kalau misalkan aku sih lagi pengennya join. Nah, aku sebagai recruiter jujur pusing say. Sejujurnya tuh pusing gitu, karena jadi kayak gak stabil kan gitu. Jadi kayak aku tuh ngeliatin kayak ini orang kenapa ya gitu. Terus kesannya tuh jadinya tuh kalian tuh kayak gak prepare gitu. Beda ceritanya kalau kalian kayak gini nih,
udah stabil, terus kayak nih kan kayak gini ya, beda ceritanya kalau kalian kayak gini, kayak udah stabil, terus enak, badan juga kelihatan, pakai bajunya juga rapi, pakai make up, terus rambut juga udah rapih lah ya gitu untuk kelihatan di kamera, ngomongnya lihat di kamera, masih ada gerakan tubuh yang terlihat gitu, karena kan sebenarnya gerakan tubuh juga sangat penting ya untuk kalian lakukan saat kalian berbicara gitu. Jadi sebenarnya sama aja kayak kalian datang ke offline interviewnya gitu. So angle itu juga sangat penting saat online interview dilakukan. Nah, yang terakhir adalah suara yang keluar dari mulut kalian. Aku sih menyarankan gitu ya, saat melakukan online interview silahkan gunakan headset kalian. Jadi bisa headset, bisa AirPod, earbuds, atau mungkin ya segala macam jenis yang memang kalian bisa mendengarkan itu dengan lebih baik. Dan ini kan posisinya ini ada mic-nya juga. Jadi begitu kalian ngomong, of course suara kalian akan lebih loudly gitu ya, akan lebih jelas, akan lebih terdengar confident gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngomong soal saat online interview, silahkan ngomong dengan sejelas itu gitu. Apalagi semisal mungkin kalian join ke international company gitu ya, terus interviewnya itu menggunakan bahasa Inggris, biasanya akan lebih belibet gitu ya suaranya. Nah itu kalian harus pede aja gitu dengan melafalkan dengan jelas gitu. So itu sebabnya kalian harus perlu surrounding yang memang bagus, itu supaya kalian juga bisa ngomong keras itu dengan pede aja gitu. Kalau mungkin di luar banyak orang kan kalian suka ada agak bisik-bisik. Nah kalau misalkan di tempat yang memang enak, kalian bisa ngomong dengan jelas juga, dengan pede juga, dengan lebih nyaman gitu. Makanya clear voice itu sangat berpengaruh juga, karena kan kalian menjawab pertanyaan recruiter ya, of course. Jadi di online interview pun akan lebih banyak kalian loh yang ngomong gitu. Jadi pastikan kalian menggunakan alat-alat pendukung yang memang bisa membuat online interview kalian menjadi lebih baik. Nah, aku juga bakalan kasih sedikit tips gitu ya untuk preparation kalian. Gimana sih caranya Kak preparein online interview? Apakah sama gitu ya dengan offline interview atau seperti apa gitu? Nah, kalau di online interview sebenarnya menurutku preparationnya harus lebih banyak gitu, karena kalau di online interview paling one day before kalian akan kayak cari-cari informasi ya soal perusahaannya, mungkin memikirkan kendaraan umum dari sini ke kantor itu seperti apa ya gitu, atau aku besok naik apa ya gitu, hanya sebatas itu aja. Tapi kalau online interview banyak peritilan-peritilan yang mungkin kalian harus persiapkan gitu. So preparation one day before, of course kalian harus tetap cari information tentang company-nya bergerak di bidang apa, visi misi perusahaannya seperti apa, terus pekerjaan yang sedang kalian lamar ini requirements-nya apa aja ya gitu. Sebenarnya ini adalah penting untuk kalian juga ketahui gitu, karena dari sana kalian bisa kayak menerka-nerka, meraba-raba sebenarnya perusahaan ini cocok nggak sih buat kalian gitu. Jadi bukan hanya untuk kelihatan oh keren ya dia bisa tahu perusahaannya, no. Ini kepentingannya sebenarnya untuk kalian sebagai pelamar kerja gitu. Apakah perusahaan dan pekerjaan yang kalian lamar itu sesuai gitu dengan apa yang memang kalian inginkan gitu. Terus one day before yang kedua yang harus kalian lakukan juga adalah silakan kalian download platformnya one day before gitu, karena kan biasanya platform-platform kayak gitu harus ada sign up, harus ada ngisi apalah gitu di dalam aplikasinya. Jadi pastikan kalian itu 1 hari sebelumnya memang sudah punya account gitu, karena kadang ada juga recruiter yang minta ID kalian itu one day before gitu, sebelum interview akunnya itu udah diminta gitu, misalkan kayak akun Skype kamu apa ya gitu. Nah itu kan kalian udah harus persiapkan berarti one day before. 2 hours before interview session,
Pastikan kalian sudah bangun, kalian silahkan mandi, terus kalian dandan, terus kalian persiapkan baju apa yang mau kalian pakai. Kalau yang cewek-cewek bisa mulai catok rambut, yang cowok-cowok bisa mulai ngegel rambutnya gitu ya. Dan pastikan tempat mana nih yang akan kalian mau pakai untuk interview, misalkan di kamar kalian atau di ruang tamu. Pastikan setupnya sudah clear, jangan ada adik-adik atau mungkin teman-teman yang lagi kayak heboh di sana. Pastikan bahwa sudah menginformasikan ke mereka kalau kalian akan melakukan interview 2 jam lagi. 1 jam sebelum interview session, make sure your appearance sudah oke, sudah cantik, sudah ganteng, sudah rapi. Pastikan juga your connection is really good. Misalkan kayak wifi tiba-tiba mati, kalian udah harus punya pilihan lain. Oke, gue harus beli paket data nih gitu, kira-kira sekian gitu. Atau tiba-tiba mati lampu. Nah, itu make sure kalau device kalian itu berarti sudah di charge dulu nih gitu. Atau power bank dan segala macamnya. Jadi segala macam device connection dalam waktu 1 jam itu sudah harus get ready. So kalian karena appearance juga sudah baik, sudah oke, kalian bisa mulai setup lighting dan sudah bisa mulai duduk di tempat yang memang akan kalian interview. Kalian bisa sambil baca-baca, bisa sambil screening juga di sana. 30 menit before interview session, make sure semuanya is ready gitu. Kalian kayak udah mungkin bisa latihan, bisa lihat-lihat kayak di video, kayak kalian cek dulu, oke, gue udah cakep, gue udah cantik, kayaknya gue udah bisa jawab ini, itu gitu ya. Jadi bisa latihan jawab mungkin di kamera, oke, lighting udah oke, semuanya sudah bagus. Pokoknya kalian udah ready banget lah di dalam 30 menit sebelum interview session dimulai. 15 menit sebelum interview session dimulai, kalian bisa mention recruiternya mungkin, Kak atau Ibu, Bapak, saya sudah siap ya untuk melakukan online interview session dengan Anda gitu. Jadi recruiternya atau HR-nya juga tahu gitu bahwa oh anak ini tuh prepare banget ya gitu sampai ngabarin dan segala macam gitu. Karena ada beberapa case di mana mungkin recruiternya yang aktif untuk tanya gitu. Kayak aku biasanya sih selalu tanya sih sama kandidat aku 15 minute before. Aku pasti kayak kamu sudah ready gitu untuk online interview jam 3 misalkan. Ketika dia sudah bilang ready, oke, aku nanti jam 3 akan call kamu ya gitu. Jadi dan gak semuanya kan sebenarnya kan HR atau recruiter yang bakalan ngechat kalian kayak gitu. Jadi kalian bisa inisiatif, misalkan kalian memang sudah dikasih WhatsApp numbernya atau mungkin SMS, phone dan segala macam, kalian bisa chat mereka dengan kayak I'm ready ya gitu untuk online interview. Jadi mereka bisa lihat effort kalian yang luar biasa besar. Dan online interview session kalian dimulai gitu. Jadi preparation adalah hal yang sangat penting juga untuk kalian lakukan supaya kalian bisa makin confidence, kalian bisa makin sukses melakukan online interviewnya, gak ada hambatan dan gak ada peritilan-peritilan kecil yang bisa menghambat atau menjegal kalian gitu untuk melakukan kesalahan di online interview. Itu aja sih tips and trick serta saran gitu ya dari aku yang sudah pernah melihat kandidat-kandidat melakukan online interview session. Kalian bisa tulis komen di bawah gitu ya, kira-kira ada tambahan apa sih yang paling penting untuk online interview. Terus kalian juga bisa komen tema-tema apa yang kalian pingin aku up gitu ya untuk rekrutmen proses gitu. Mungkin teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang berpengalaman 1-2 tahun mau komen kayak Kak boleh dong tema apa gitu. Nah itu silahkan komen di bawah ya. Jadi biar aku makin semangat untuk bikin video sharing-sharingnya gitu. Karena ini adalah sharing session, jadi sangat feel free untuk kalian bisa sharing juga di kolom komentar ya guys. So semoga sharing hari ini bermanfaat. Sebenarnya aku sudah pernah melakukan sharing ini gitu ya, mungkin 3 minggu yang lalu gitu secara online juga di Google Meet, tapi itu hanya mencakup beberapa orang gitu. Sedangkan banyak teman-teman yang tanya aku mau dong videonya gitu, aku mau dong ikutan gitu. Makanya hari ini aku up video ini di YouTube channel aku.
Semoga kalian happy, semoga ini bisa membantu kalian gitu. Semangat selalu untuk melakukan interview, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita bisa memaksimalkan talenta kita melalui apapun gitu. Jadi mau online, mau offline, mau di rumah, mau di kantor, semuanya tetap sama, yaitu kita semangat untuk bekerja. Jadi buat teman-teman semuanya, meskipun di dalam kondisi pandemi, meskipun di dalam kondisi online dan berbeda daripada biasanya, tetap semangat ya, dan tetap selalu berusaha untuk yang terbaik. Okay, so see you on the next Saturday sharing with Feni Tung. Bye.